Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hatur nuhun Bapak Haji Muhammad Yusuf, hatur nuhun Bapak Haji Demi Rahadian, hatur nuhun Bapak Ihsan Riyadi, hatur nuhun Neng Alma, hatur nuhun Kang Tatang Pahat, hatur nuhun sadaya anu haladir. Kami tidak memiliki apa-apa ya, kami hanya memiliki sebuah gagasan bahwa pertemuan seperti ini sangat penting. Mari kita ciptakan pertemuan-pertemuan antara masyarakat dengan pemimpinnya. Jangan sampai masyarakat terjebak dengan gambar-gambar karung yang di dalamnya kita tidak tahu apa. Mari kita ciptakan dialogi seperti ini supaya kita lebih dekat dan tahu pemikiran-pemikiran calon pemimpin kita. Itu motivasi kami. Kami tidak memiliki hal yang lebih, bahkan konsumsi sendiri alhamdulillah. Tidak tahu saya tadi itu, tiba-tiba istri bilang, tadi katanya ada haji siapa yang ngasih snack. Oh nuhun, nuhun, tanpa ketemu, alhamdulillah. Terus goreng-goreng dari ibu-ibu, alhamdulillah. Yang tampil pun tidak ada ding bayar. Neng Alma itu sudah dari kementerian tampil, bahkan sudah tampil di televisi. Kita cukup bangga dan di sini dia dengan senang hati untuk Tasikmalaya. Itu terima kasih dan mari kita lanjutkan diskusi-diskusi kita dan semakin dilebarkan pemikiran-pemikiran positif kita. Mudah-mudahan Pak Yusuf, Pak Dem, Pak Ihsan jadi atau tidak jadi tetap jadi sebagai tokoh Tasikmalaya. Besok lusa menang atau tidak menang tetap menang sebagai sebuah kebaikan di Tasikmalaya. Jangan merasa kalah, jangan merasa tidak jadi. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi dari Bapak Haji Muhammad Yusuf itu mengatakan bahwa uh, apa ketahanan budaya dan dan kerawanan sosial ini perlu penanganan khusus yang mana beliau juga telah melakukan pembacaan-pembacaan dan itu patut kita gali. Silakan Bapak Ibu atau saudara-saudara yang ada di sini pertanyakan hal-hal yang memang dapat mengungkap permasalahan tersebut hingga menjadi salah satu pilihan kita untuk menuntaskan masalah itu. Di sini bukan arena kampanye, saya tidak berpihak untuk memilih siapa, tapi pilihannya adalah pilihan solusi yang justru permasalahan ini harus bisa terpecahkan. Termasuk tadi Kang Demi Hamzah juga mengatakan bahwasannya ada gagasan tentang ada sesuatu yang dirindukan di Tasikmalaya. Ini juga akan berkaitan dengan sejarah Tasikmalaya yang barangkali ada heritage yang mesti dipertahankan dan juga ada semacam pendidikan terhadap anak-anak usia dini tentang sejarah Tasikmalaya yang panjang dan sangat luar biasa ini. Lalu kemudian juga dari Kang Ihsan Riyadi mengungkapkan gagasannya untuk menangani kerawanan sosial dan menentukan identitas Tasikmalaya yang berbudaya dengan baik, itu tentu harus bersih dan religius. Untuk itu, saya akan berikan kesempatan untuk 3 orang penanggap atau yang bertanya. Silakan acungkan tangan 1, 2, dan 1 lagi, 3. Baik, untuk para penanya atau penanggap silakan langsung ke depan sini karena kamera ada di depan sana. Jadi kami persilakan dan langsung ke pertanyaan atau langsung ke tanggapan. Boleh perkenalkan nama, langsung pertanyaan dan tanggapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun Kang, para kandidat wali kota dan calon wakil wali kota. Beda dengan 10 tahun yang kebelakang Pak. Makanya audiens yang hari ini, komunitas, doakan Pak Yusuf supaya sehat semua. Termasuk kandidat. Kenapa? Pilkada hari ini berbeda. Dulu 10 tahun ke belakang itu nggak ada istilah ST. Nggak ada istilah surat tugas. Tapi langsung rekom untuk surat keputusan sekaligus pemaketan. Oleh sebab itu doakan Pak Yusuf supaya sehat semua.
saya pasti berkeliling kan gitu. Dua fenomena yang kedua adalah ini saya pikir baru tahun 2024 ini komunitas melakukan akselerasi dialog dengan kandidat. Ini harus diapresiasi. Saya tidak banyak bertanya, tapi tolong ketika Pak Yusuf jadi, anggarkan jangan melalui Fokir, langsung oleh wali kota. Untuk komunitas, kesenian seluruh kota Tasik. Kenapa? Selama ini komunitas-komunitas seni ini terdampar. Saya bukan seniman, tapi saya juga bisa membaca kan gitu. Ya oleh sebab itu tolong Allah mengizinkan Pak Yusuf jadi, tolong anggarkan secara pribadi dari wali kota, bukan dari Fokir, tapi untuk kesenian kota Tasikmalaya. Gedung kesenian tidak sepi, di sini juga tidak sepi, di mana-mana seluruh 10 kecamatan juga dari aspek seni budaya menggeliat. Mohon maaf sekali lagi, ini adalah momentum yang sangat tepat sekali. Politik dibuat enjoy, ada kesenian, ada yang lainnya. Ini harus dilakukan setiap saat. Kalau di hotel-hotel kita rigid kan, di sini lebih enjoy, duduk sama kan itu. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajmain. Nasru minallah, wafatun qarib bagi ketiga kandidat. Fastabikul khairat, berbuatlah kebajikan untuk masyarakat kota Tasikmalaya. Albirru manitako nun wal kolami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uduluha bisalamin aminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ramlan Suryana alias Kang Oik Borelak. Saya bangga menjadi warga kota Tasikmalaya. Tapi sebaliknya kota Tasikmalaya belum tentu bangga punya warga seperti saya. Terus terang saja, selama ini kita telah memberikan kontribusi apa ke kota Tasikmalaya? Peribahasa mengatakan, maju mundurnya negara tergantung terhadap budayanya. Kalaupun budayanya hancur, pasti negara-negara aut-autan. Tadi saya mendengarkan beberapa wacana ataupun narasumber, salah satunya dari soundtrack lagu yang didendangkan oleh Neng Alma. Saya setuju bahwa kota Tasikmalaya adalah kota seribu bukit, kota pesantren, kota santri. Tapi saya tidak setuju kalau kota Tasik dijadikan kota kredit. Kenapa? Karena kreditnya sudah dijajah oleh Kolombia. Sama Columbus, Pak. Kemudian betul yang dikatakan Kang Haji Demi bahwa sekarang ini serba online, Pak. Tadi gagasan Kang Demi Hamzah di Tasikmalaya, apa salahnya kita mengadakan angkot online. Di Jakarta saja ada taksi online. Di Bandung ada ojek online. Insya Allah nanti saya di Tasikmalaya akan bikin bukan angkot online, tapi beca online, Pak. Biar nanti disingkatnya Ibu Bara DBO. Ya. Beca online lebih setuju gitu. Ya. Terus terang saja saya juga tadinya mau mencalonkan diri menjadi wali kota ataupun wakil wali kota, Pak. Cuman misi saya tidak diizinkan karena misi saya ingin merubah Pancasila, Pak. Rudet ini macet, Pak. Angkot segala rupa. Hanya di kota Tasikmalaya. Tadi saya mendengar, Pak, kerawanan sosial salah satunya kita sebagai seniman tradisional. Miris, Pak. Hampir di setiap lampu merah. Selain pengamen banyak juga badut karakter, Pak. Itu kata Kang Demis asik, tapi ada yang tidak asik, Pak. Tidak semua badut karakter itu menghibur, Pak. Salah satu kejadian, anak yang takut ke badut tersebut sampai loncat, Pak, dari kendaraan. Nah di sini saya tadi mendengar dan juga sekarang tahu bahwasanya salah satu calon wakil wali kota mempunyai objek wisata, Pasir Fataya ya Pak, kalau tidak salah. Yang mungkin bisa disalurkan lah teman-teman baik itu badut karakter ataupun seniman
jalanan, minimalnya tidak 1 bulan sekali juga, mungkin 3 bulan sekali lah untuk ditampilkan di objek-objek wisata yang ada di Kota Tasikmalaya. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin kalau saya pada intinya tidak akan memberikan motivasi, tapi mengkritisi, karena semua mendorong untuk jadi upami abdi mah badai naros ke sigan wani itu jantan wali kota di Tasik teh. Segitu banyak permasalahan di Tasik tidak pernah tuntas. Termasuk parkir, sampah, RSUD pemerintah sampai hari ini tidak tuntas. Termasuk angkot-angkot juga. Ini problem. Maka abik. Nah hawanian, padahal kusas hawae gitu beres gitu tah. Itunya leresnya Pak. Tak abik. Upami bapak-bapak tiasa mengantisipasi atau napi menganalisa naon aya di masalah naon dina eta serang tiasa masihan solusina mangga ku urang sadayana urang kuping. Nah keuna henteu kulantaran ku abi tos ngiringan sabaraha kali bade audien ka dewan, bade demo teu tuntas-tuntas. Nah, cing tos teranglah bapak-bapak mah gaduh sadayalah integritas, elektroalitas gaduh tas semua gaduh. Tapi nu ku abi tinggali isi tasno ge jigana gaduh. Mung eta permasalahan ieu di dieu teh tiasa moal diberikan solusi, bukan hanya basa-basi dan ada eksekusi. Mun sakitu sakedap lah mau abi mah moal lami-lami dan sanes ngadodorong, sanes bade meroposikeun mun hoyong terang sapertos kumaha. Sasakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya akan jawab yang terakhir dulu. Kesepuhan. Wani, nah wanian. Ya bukan masalah wani itu wani. Ini kan urusan bahwa saya, abdi, orang Tasik, penduduk Tasikmalaya, meskipun saya dibesarkan di Cibalong, di Tasik Makidulan, tapi lahir di kota Tasik, ku Dr. Joni. Dan saya berKTP Tasik di BRP, saya ada keterpanggilan. Berbekal pengalaman di pemerintahan, dan keinginan kuat bahwa saurpun guru, Hoerunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu ada yang bermanfaat. Ikhtiar saya, ikhtiar abdi, Pak Inten, dengan apa yang saya mampu dan saya punya ya, insya Allah berkeyakinan sedikitnya akan mampu dan ingin memberikan yang terbaik untuk Kota Tasik. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu ada batas, kewenangan. Ya bicara pemerintah, bukan bicara terus jadi pemimpin jika raja sewenang-wenang, nggak bisa. Ini tuh pemerintah daerah. Pemerintahan daerah itu adalah pemerintahan yang bagian dari pemerintahan pusat. Tidak bisa sewenang-wenang kita memberikan regulasi, membuat aturan, tapi kita punya kebijakan lokal. Yang penting ada will. Nah, will teh sanes well, Kang datang pahat. Well, sanes. Will, aya kahayang. Apapun konsep gini, kita punya regulasi yang banyak, yang baik. Semuanya sudah diatur kok. Pak Yusuf uningaeun. Tidak ada aturan yang tidak baik dibuat. Anggaranna aya. Nu teu aya naon? Will. Kahayang. Bukan kahayang teu. Nah, saya sedikit tadi mengkoreksi apa yang disampaikan Pak Ihsan. Bukan manut. Tapi saya samina wa atona dengan wali kota yang ada, mengikuti visi misi yang sudah ditetapkan. Jangan sampai keluar dari itu. Ya, ya nggak mau lah, saya bukan orang yang terjajah, tapi saya bukan orang yang tidak beretika. Saya sebagai orang yang punya adab, nyaho ya, orang teh posisi teh wakil, ulah yang ngaluwihan wali kota ya, teterejelan, gitu.
buir kan itu, ka gubernur kan itu, padahal itu wali kota. Izin heula wali kota, meskipun punya gagasan bagus, nggak bisa. Karena etikanya ada, kewenangannya ada. Jangan sampai jadi pemimpin tak apa kewenangan. Akhirnya jika anggota dewan ngontrol jalan, bakal dibongkar kan itu tak apa kewenangan. Lain pegawai dewan nggak bongkaran jalan mah, kan ada inspektorat. Dewan itu hanya mengawasi tataran kebijakan umum, bukan ke teknis. Komo karena pokir mah kan begitu. Nah tidak ke proyek, tidak, tapi ke kebijakan umum. Apakah sudah sesuai kebijakan umum anggaran ini? Kan kebanyakan karena teknis, karena proyek A, proyek B, proyek C. Terus kan ke Pak Haji Yusuf. Saya selama menjadi anggota dewan pernah nggak mengontrol teknis? Nggak pernah tahu saya. Urusan itu. Ke kantor Pak Haji Yusuf ke mau disauran, karena ke kantor ada urusan opron, urusan KNPI. Saya tidak mau cawe-cawe pipilun karena buyang bukan kewenangan saya, nggak mau saya. Karena malu, kita bukan kewenangannya. Nah, urusannya bagaimana Pak? Ikhtiar. Bahwa kita Rasulullah saja sampai hari ini dan sampai beliau meninggal kan tidak bisa menyelesaikan urusan akhlak masyarakat, enggak kan? Bukan tapi bagaimana kita dilahirkan di dunia ini sebagai manusia yang tentu lamun cek Al-Qur'an mah di surat Al-Maun Kang Dede solita apa Arwa'aital ladzi yukadibu bidin padahal likal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamna'unal ma'un. Allahu akbar. Allah. Jadi saha pendusta agama teh? Lain anu pendusta agama saha? Kahiji anu sok padahal likal ladzi yad'ul yatim anu sok ngahardik anak yatim, nu melantarkan anak yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin, anu ngantor jelema anu miskin. Wawailul musholin anu sok ngaleh salatna atawa jelema eta sok salat ngaleh salatna jeung teu mangpaat. Tah urang teh ulah jadi pendusta agama, sederhana lah begitu. Ulah ayeuna ka Mekah unggal tahun umroh tapi tatangga teu dahar diantep kan. Eta teh pendusta agama. Masjid agreng imah tatangga rek runtuh, eta pendusta agama cek saya. Nah jadi urusan-urusan bagaimana kesadaran sosial hari ini harus dibangun bersama-sama. Bahwa kemiskinan ini bukan hanya tugas pemerintah daerah kade loh. Jangan kemiskinan bukan tugas pemerintah daerah. Makanya budaya bagaimana saya rindu sekali Tasik yang suka gotong royong. Saya dulu dilahirkan di Tasikmalaya, ageng di Lemur, jeung pun ini abdi. Bagaimana masyarakat bebarengan minahkeun imah. Ayeuna aya tetangga dahar di Kelongoku. Tetanggana kan teu. Pernah tuh ibu-ibu naros, geus dahar can euy. Baheula ini saya gitu. Di lebaran nggak bagi sabun, kata tangga gitu. Kan eueuh. Runtah teh diduruk lain dipiceun. Di buruan, ieu mah lunglung we di Ciulan. Gitu kan? Nah, kan eta teh kalakuan urang sok we ngaku lah. Ayeuna gas. Maaf Pak, saya pengusaha gas. Saya anggota dewan, tapi bagi saya dewan bukan urusan hidup saya. Istri saya kepala cabang Bank Mandiri dan saya suruh berhenti. Gajinya sudah besar, tapi orang liren bukan karena riba. Karena saya yakin urusan riba, ayah alim ulama untuk menentukan. Nah, saat saya jadi anggota dewan tidak pakai uang seperak pun. Saya aktivis, abdi di HMI, itu saya sampai sekarang jadi ketua alumni HMI se-Kabupaten Tasik. Saya tidur di masjid, di sekretariat, saya belajar mengaji, saya masantren. Tapi hari ini kita melihat fenomena sosial masyarakat tidak peka terhadap masyarakat yang lain. Kata tangga we teu wauheun, eta ku bangga make umroh unggal tahun meuni bangga, eta tetangga teu dahar cuek we. Kan gitu. Itu kan bukan budaya itu. Itu adalah karakter. Islam menjadi simbol. Budaya ya kan. Budaya mah bapak ibu sanes baju. Lain jika Mang Acong pakai baju bodas-bodas jadi eta berkebudayaan. Bukan. Budaya itu adalah perilaku, sikap. Gitu Mang Acong. Tentang tuh eta mau orang pakai baju diikat, pakai jubah terus orang jadi Islami. Kan enggak. Abu Jahal yang pakai jubah. Kan gitu. Oke. Nah itu ini ya. Ini Siap. maksudnya ini. Nah yang kedua.
Yang kedua itu Kang Deso, hatur nuhun doana, ini senior saya, hatur nuhun. Doana mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin yang berakhlakul karimah ya. Amin. Yang jadi Tasikmalaya teh ulahan ukur jargon religius Islami. Ketika diukur religius Islami dalam visi misi, tolak ukur Islami teh naon? Meningkatnya iman dan takwa. Usaha menilai iman dan takwa, ku jelema nggak bisa manusia menilai iman dan takwa. Nggak cibalong gak abinya. Kantos diulam. Jadi memang saya pisan Pak Wali ya upami diinstruksikan kepada seluruh pegawai negeri sipil yang hajat untuk Nanggap nambah, kesenian. nanggap budaya Sunda. Luar biasa itu. Bisa. Yang penting will. Ada kemauan. Saya lihat di Semarang, kantor wali kotana tiap minggu ada kesenian. Giliran. Tapi kade runtahna pulungan deui, runtahna beresan deui, ulah ngadon tampil ngabalha. Nah ini juga jangan ya. Kita harus mencontoh. Saya kayak Dadaha, saya sedih tadi ngobrol dengan tukang dagang di Dadaha. Mang bisa tuh mau bedah runtah cik atuh urut runtah nama bahan bawa ka imah duruk kayak ulah diantep gitu. Hari ini berarti nggak ada pengawasan, nggak ada regulasi. Saya acung aja bahwa Pak Haji Yusuf pedestrian di sini lumayan bagus, luar biasa ngangkat Tasikmalaya dan ini harus diteruskan. Harus dibangun pusat-pusat keramaian baru. Seniman harus diberi ruang gitu loh. Contoh ya, ulah duika kayak waktu kopi dulu. Penting-penting seniman dibubarkan. Pak dan Ramil pun saya nggak setuju. Dan kopi malah ayah nage berang penting. Nah ada penting barudak maranggung mereka udah dibubarkan. Padahal dirinya tak anu neangan susu ke anakna. Aya nu keur sakolahkeun budakna. Kan jadi teu boga duit. Nah ini ke depan harus dipikirkan oleh kita bagaimana mereka punya stimulan dan pemerintah bisa menganggarkan belanjanya di sana. Turun. Oke, siap Kang Haji Demi, luar biasa sekali. Yang penting kita punya keinginan. Ya, punya keinginan bersama tentunya ya. Silakan kesempatan yang kedua saya berikan ke Kang Ihsan. Tentunya dari 3 penanggap tadi itu terkait fenomena pilkada, kemudian maju mundurnya suatu daerah itu karena budayanya, dan juga masalah di Tasik yang tidak pernah tuntas itu. Silakan Kang Ihsan, singkat saja, mangga. Siap, terima kasih. Tadi terkait masalah yang pertama, masalah kesenian. Saya kan realistisnya saya sebagai wakil. Tadi disampaikan sami'na wa atokna, itu artinya sami'na mendengarkan saya, wa atokna dan to'at. Menurut saya sebagai wakil bukan seperti itu, tapi adalah bagaikan sopir dengan kernet. Ketika sopirnya tidak tahu, maka kernet ini harus mengingatkan. Jadi bukan sami'na wa atokna. Jadi termasuk jika, mohon maaf, saya punya prinsip. Jadi debat. Jadi karena fungsi wakil itu sangat penting. Kadang ada sesuatu yang tidak dilihat oleh kepala daerahnya atau pemimpinnya. Nah, di sini terkait kesenian, mungkin nanti ketika saya mendampingi siapapun wali kotanya, barangkali Pak Yusuf. Nah, tentang kesenian, saya jujur, saya pengen, jadi kesenian itu, contoh di Dadaha, itu ada gedung kesenian, itu kok bayar, kok ada kontribusi. Menurut saya, kenapa itu nggak digratiskan saja, kita buka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat yang bisa berkesenian di situ. Daripada itu kita uangnya masuk tapi ya tidak seberapa. Itu yang pertama. Kemudian termasuk yang di jalan-jalan, badut dan segala macam, tentunya kita lihat dulu nih. Ini ada yang ngepul atau tidak, ada bosnya atau tidak. Kita cek lagi apakah ini warga kota Tasikmalaya atau dari luar. Kalau memang ini kota Tasikmalaya, maka kita bina. Tapi kalau ini adalah dari luar, ya harus kita tertibkan. Terima kasih itu. Nah terus terkait masalah sampah dan solusinya. Jadi tadi ditanyakan, makanya yang saya mimpikan, visi saya adalah
Tasik yang religius, bersih pemimpinnya, bersih kotanya. Di situ bersih kotanya artinya adalah sampah kita jangan hanya kita pindahkan, tapi harus kita carikan solusinya. Contoh, sampah plastik kita akan olah. Contoh nanti saya ngomong, kan saya nggak punya kewenangan, saya ngomong ke eh, wali kota, Pak kita contoh di Banyumas, ada contoh di situ pabrik yang bisa mengolah sampah plastik menjadi sesuatu yang berarti. Kemudian nanti sampah basahnya kita kerjasama kita olah dengan maggot dan lain sebagainya. Insya Allah apapun program itu akan bisa dijalankan ketika pemimpinnya bersih. Ketika pemimpinnya bersih, maka program apapun insya Allah bisa jalan. Seperti itu. Ya makasih. Ini Pak Ihsan ini anggapnya jadi kenek. Ya. Kalau saya bukan kenek, navigator. Jadi pendamping yang setia nantinya mungkin. Kang Demi sama juga. Jadi kalau saya melihat apa beberapa teman yang barusan menyampaikan, ini satu kritikan yang sangat baik ya. Jadi, karena saya sekarang Pak Asep rakyat Pak, ya bukan ada di lingkup pemerintah. Jadi apa yang Kang Dede sampaikan, wah mikiran karena pokir, tidak Kang Dede. Saya melihat bahwa masalah kebudayaan ini yang pertama perlu ada program edukasi tentang kebudayaan. Sepakat Pak Acong ya? Program itu harus dimunculkan. Yang kedua dalam prakteknya, setelah kita melakukan seperti itu, kita juga harus melihat, kita ini belum punya tempat khusus seperti di Jogja, ada Jogja Center Pak. Ini pusat-pusat kebudayaan yang bisa ditampilkan dari berbagai komunitas. Sama halnya sekarang saya waktu itu mengusulkan GCC, Gedung Kreatif Center, dan terwujud di Tasik itu. Walaupun pada saat peresmian Pak RK itu menyampaikan, tah cenah nu boga GCC mah Pak Yusuf. Tapi karena ada Pak Budi di sebelahnya sama Pak Budi. Ya. Kemudian dalam prakteknya sekarang kita sudah membentuk tim apa namanya Gu? Tim Kreatif Center ya. TKCK kalau tidak salah saya. TCIC. Tim kreatif untuk pengelolaan Kreatif Center. Dan Pak RK sudah menyampaikan waktu itu bahwa GCC itu khusus untuk komunitas kaum muda yang bisa melakukan segala aktivitasnya di GCC. Kemudian pemerintah hanya mengelola bayar listrik dan air. Pengelolaannya jangan diambil lagi oleh pemerintah, serahkan kepada kaum generasi muda, terutama kaum milenial. Ternyata dalam kenyataannya saya mendengar Pak Asep ya, karena saya sudah jadi rakyat, semuanya sekarang dikelola oleh dinas. Saya sepakat dengan Kang Oyik. Mungkin nanti ke depan kalau ditakdirkan saya bersama Kang Ihsan atau Kang Demi, kita akan membuat aturan seperti itu. Setiap hajatan terutama kepada lingkungan ASN ya, yang akan melakukan hajat, kudu aya eta mah. Wah aya wedang dutan di tempat pangantenan tehnya, jaroget didinya. Ya kesenian tradisional juga bisa jogetnya Kang Oyik. Calung Kang Oyik itu kan luar biasa. Dan saya yang pernah memerankan waktu itu, bukan memerankan, mendukung Kang Oyik masuk dalam grup naon teh? Borelak. Borelak dan menjadi juara pertama di TPI waktu itu. Jadi saya urusan kesenian, urusan kebudayaan mah saya fokus sebetulnya. Apa bedanya dengan olahraga? Olahraga di Tasik juga tidak sehebat apa yang dilakukan daerah lain. Kita ranking keberapa kemarin di Porprov? Tidak bisa memberikan kontribusi yang baik. Karena pada akhirnya yang namanya olahraga juga ada yang berkaitan dengan prestasi dan prestise. Prestisenya adalah milik daerah, prestasinya adalah milik atlet. Cik atuh tampilkan, kalau memang dia bisa berprestasi, prestisenya juga untuk pemerintah kota. Kurang bagaimana dukungan dari pemerintah untuk melakukan itu.
termasuk kebudayaan sekarang. Saya miris, hari ini DKKT tidak diberikan hibah. Terus mau jalan bagaimana mereka itu untuk melakukan aktivitas? Di nol hibah dari pemerintah. Padahal mereka ini melakukan kegiatan ini juga berdasarkan walaupun ada partisipasi masyarakat tapi tidak seberapa. Tapi yang paling penting pemerintah harus aktif untuk memberikan kontribusi kepada para budayawan itu. Dan kita juga sudah bisa melihat hasilnya ya di DKKT. Sekarang GCC, coba lihat bisa dimanfaatkan oleh generasi muda kita. Saya melihat di Kudus, Pak. Di Kudus itu Jarum Foundation itu membentuk satu SMK khusus untuk animasi. Sekolahnya sekolah khusus animasi. Mereka bersekolah di sana dari pagi, pulangnya itu kadang-kadang sudah lupa waktu sampai jam 10. Tapi berkontribusi. Setiap iklan sekarang yang ada di media TV itu kebanyakan hasil daripada produk animasi teman-teman kita yang ada di Kudus, anak-anak sekolahan setingkat SMK dan menghasilkan buat mereka itu. Kenapa kita tidak bisa membuat? Saya melihat GCC sudah ada itu tempat seperti itu. Saya sudah sampaikan ke PRK nanti untuk animasi, untuk sampai komunitas motor pun waktu itu mengusulkan, Pak, kami boleh nggak terlibat di GCC? Silahkan aja katanya. Jadi semua komunitas generasi muda itu bisa dilakukan di sana tempat. Yang kedua, di samping persoalan ini juga, sampai hari ini Kota Tasik Kang Dede can boga museum ya. Museum Betul. Kebudayaan, macam ek di dia wae museumna. Ini dari awal tadi sampaikan ke Kang Demi wayahna teh bantuan tah. Macam kudu boga tah sekretariat cermin ini anu tempatnya siga gitu tadi geningnya germalutik. Dia makan dia bisa melakukan berbagai aktivitas. Contohnya seperti sekarang. Kita bisa bertemu berapa bulan sekali. Untuk kita beraktivitas, kemudian juga melakukan koreksi-koreksi yang ada di pemerintahan. Saya tidak pernah alergi terhadap kritik. Kang Asep Minang datang ke saya waktu itu. Asep-Asep tuh dua anak. Saya terbuka saja. Hanya karena waktu itu kapasitas saya sebagai wakil, Pak Iwa, Pak Isa. Ya, wayahna ada kebijakan, ada kewenangan. Kewenangannya ada di wali kota. Tapi ketika saya menjadi definitif wali kota, Kang Asep istara datang ke itu. Jadi guys lupa sama saya waktu itu mungkin. Padahal saya cuma 1 tahun jadi wali kota. Masih banyak PR kita. Termasuk masalah penertiban ya. Tadi kata Kang Asep bahwa parkir segala macam. Karena apa? Ketidaktegasan pemerintah untuk melakukan itu. Angkot, parkir di mana saja. Saya melakukan kegiatan menyelesaikan tata kota di Kota Tasik baru sebatas Hajat dan Cihideng. Dan itu pun mendapatkan respon yang cukup positif ya dari masyarakat sehingga dari berbagai daerah mereka datang berkunjung. Tapi ketika sudah saya selesai dibiarkan begitu saja. Padahal mah sederhana Pak Dede. Hanya berapa dinas yang bisa melakukan action itu. Turun atau sing tegas. Ulah ayeuna pagi-pagi dibersihan, motor diangkutan karena mobil. Beurangna diarantep, tukang baso, tukang nono, parkir didinya. Ini kan sangat menjemukan bagi saya terus terang saja. Dan itu akan ya kalau misalnya saya ditakdirkan, kita akan beresan lagi. Siap. Oke, terima kasih Pak Haji Yusuf. Jadi termasuk masalah kerawanan sosial puntennya. Ya. Zaman punten saya pengalaman saja ketika saya bekerja di ketertiban. Yang saya pegang sebagai perizinan. Tapi hampir seminggu 2 kali saya turun ke jalan menertibkan WTS yang ada di Tasik, Pak. Ternyata waktu saya bersih tah. Ya, yang namanya dekat taman kota itu sampai ke hotel Tasik. Itu bersih Pak, tidak pernah ada. Saya ambil, saya tangkap mereka, saya kasih pembinaan. Ketika kita tinggalkan, keluar lagi Pak. Baik kan sekarang hotel Tasik itu, waduh kumuh sekali dulu. Sekarang alhamdulillah lah agak mending gitu ya. Nah ini yang perlu kita tangani termasuk masalah persoalan aparat kita yang masih memble dalam pekerjaannya. Integritas mereka sebagai ASN ini memang mohon maaf ya,
sepertinya kurang mumpuni. Jadi dia bekerja hanya pada saat dilihat saja. Saya lihat di status itu, Pol PP itu hayo we barisnya apel di statusnya teh. Jalan-jalan di hajet, Pak. Tapi ketika melihat para pedagang yang tidak tertib, diantap we. Parkir punten ngasepnya. Saya sudah merencanakan parkir dari belokan Pasar Mambo itu bersih, Pak. Bersih dari parkir. Parkir kita arahkan ke Jalan Pemuda semuanya, baik roda 4 maupun roda 2, termasuk bongkar muat, Pak. Kita sudah rencanakan bongkar muat itu ada di wilayah daerah ke Jalan ke Empang. Kemudian kita akan mengaktifkan para pengangguran untuk menjadi buruh troli. Jadi memanfaatkan mereka yang nganggur, mereka punya modal alat troli untuk mengangkut bongkar muat. Sekarang kita lihat belokan Pasar Mambo penuh ku parkir. Saya itu teh boga kewenangan teh. Meureun disubnya kasep, kunaon cicing wae kadisna teh kitu nya ningali kitu teh. Nah, sieun kusaha. Tong aya notifikasi anu kitu mah. Kita manfaatkan. Makanya saya punya pemikiran ke depan. Sebaiknya parkir karena punya potensi Pak Dede ya. Saya juga kan sering melakukan evaluasi masalah pendapatan daerah. Kita tuh banyak bocor Pak, pendapatan daerah kita itu. Bocor kenapa? Mohon maaf Pak, kayak parkir aja yang kecil ya. Tidak seberapa yang ditarik 2.000, kemudian 1.000 untuk motor. Saya ngecek di ujung Cihideng ke petugas parkir. Berapa pendapatan kalian sehari? 50.000 Pak. Berapa orang? 4 orang. Kamu setor berapa ke dinas? 100.000, saya pikir lumayan sehari gitu Pak. Kita setor teh sehari, tiap hari itu 100 tuh. Enggak Pak, sebulan sekali. Hari gacrit 200.000 Pak, ai setor, hitung aja 100.000 bagi 30. Sehari teh meureun menang motor hiji Kang Asep. Ini yang harus ditertibkan. Saya panggil kepala UPTD-nya kata saya tuh, beresan nu teh, menang pendapatan mereka tapi yang wajar lah ya. Ulah ketengteingan gitu tah. Sesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Karena APBD kita ini sampai hari ini punten kan. Defisitnya cukup besar, Pak. Defisitnya karena apa? Karena pendapatan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kang Demi tanu sok mutuskeun APBD kurang kumaha, pokoknya kudu sakieu tah pendapatannya diudag sama kita. Ya itu bocornya seperti itu. Jadi saya mohon maaf ke depan kita akan lebih intensif lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Saya malah berpikir, geus saya parkir mah ke pihak katilukeun, bade ku Kang Dede mangga, bade ku Kang Asep mangga, ya. Yang penting ketika kita punya target dan target itu tidak sembarangan, ya. Berdasarkan data, sok tah bayar heula ke Pemkot sakitu. Oke. Saya sana mah pek eta mah Ya. Pak Asep. Ya. Baik. Di antaranya itu masih banyak sebetulnya ya betul. yang harus kita sampaikan. Nah, karena waktu juga yang sangat Betul sekali. Yang penting Pak Acong tong sieun Pak Acong, kebudayaan mah jalan terus lah. Siap, siap. Terima kasih. Saya Bapak. bercita-cita ingin punya museum kebudayaan di kita. Ya. Oke, amin. Nah, Baik, sekarang terima mah- kasih Pak Itu Haji ya, Yusuf. sementara. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang hadir di sini. Saya mohon maaf karena tidak tuntas sebetulnya mah. Kalau dituntaskan kemudian 2 hari 2 malamnya kan. Betul. Masih banyak sebetulnya gagasan-gagasan kita juga yang ingin sampaikan. Bukan visi Pak, bukan misi. Visi misi mah engke waktu daftar ke Iya. KPU-nya. Oke. Kalau sudah daftar baru kita sampaikan. Jadi Ya. tidak ada yang namanya ASN seorang visioner. Bohong Pak. ASN mah tinggal digawe, daga aturannya sudah ada. Tinggal kerja. Ya ASN punya visioner bagus. Wah Pak. Iwal kepala daerah yang punya visi misi pada saat daftar. Ya, Gitu. betul. Ya. Siap. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.